بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya tidak seorang pun, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang berada di tempat lain, kecuali ia pasti memiliki masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Tetapi orang mukmin, orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang ketika mendapatkan masalah, kerumitan, kesulitan dalam kehidupan ini, maka ia segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah kisah yang mana kisah ini ditulis atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin atau Ihya'u Ulumiddin. Beliau mengisahkan tentang percakapan antara seorang guru dan seorang murid. Guru itu adalah Syaqiq Al-Balkhi, sedangkan muridnya itu bernama Hatim Al-Asam. Al-Imam Al-Zahabi itu mensiqahkan, memberi predikat orang hebat. Begitupun Ibnul Jauzi. Dalam satu kesempatan, guru besar ini mengatakan dalam sebuah kajiannya, karena ia melihat di situ ada seseorang yang mungkin perlu untuk ditanya oleh guru ini. Ia mengatakan, "Munzu mata sahibtani?" Sejak kapan engkau mengikuti pengajian ini? Sejak kapan engkau mendengarkan kajian-kajianku? Maka murid ini mengatakan bahwa saya telah mengikuti kajian guru atau syekh sejak 33 tahun yang berlalu. Maka guru ini spontan bertanya kepada murid ini, kepada Hatim Al-Asam, kalau begitu, waktu yang sangat panjang ini apa saja yang engkau telah dapatkan dari kajianku? Maka murid ini mengatakan bahwa, wahai guru, aku tidak mendapatkan kesimpulan-kesimpulan kecuali hanya 8 masalah. Maka guru ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian waktu habis, tetapi engkau hanya mengambil 8 faedah. Maka murid mengatakan, wahai guru, aku tidak berdusta dan aku berkata bersungguh dengan jujur. Maka guru mengatakan, kalau begitu tolong sampaikan apa saja faedah yang engkau dapatkan selama waktu yang panjang itu. Maka murid ini mengatakan bahwa ia melihat orang-orang di kehidupan ini itu berusaha untuk mencari teman, mencari partner, mencari kawan yang bisa dijadikan sebagai sandaran baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Maka ia melihat bahwa ketika satu orang dengan kawannya yang lain
dengan izin Allah Subhanahu wa taala meninggal salah satunya, maka ia memperhatikan bahwa orang itu tidaklah mengikuti temannya, walaupun di kehidupan dunia ini kawannya ini adalah bisa disebut sebagai kawan yang paling dekat, teman yang paling dekat, kawan sejati. Maka murid ini mengatakan bahwa kalau begitu, ketika saya masuk ke dalam kubur mesti harus ada yang menemani saya. Maka ia mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang terbaik untuk dijadikan teman dalam kuburan itu, ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ia masuk kepada alam barzakh, alam kubur, maka yang terbaik adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Maka sejak saat itu murid ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, agar kelak ketika ia sudah meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan itulah yang akan menemaninya hingga Allah Subhanahu wa taala menentukan hari kiamat. Dan ini sebenarnya sesuai dengan sabda sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yatba'ul mayyita thalatha. Ketika seseorang itu meninggal, maka ia akan diikuti oleh 3 hal. Ia akan diikuti oleh 3 perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang-orang yang meninggal itu akan diikuti oleh keluarga-keluarganya, akan diikuti oleh kerabat-kerabatnya, oleh saudaranya, oleh bapaknya, oleh ibunya, dan keluarga-keluarga besarnya yang lain. Ini yang pertama. Kemudian ia akan diikuti oleh maluhu, akan diikuti atau diantar ke peristirahatan terakhirnya oleh hartanya. Bila mana ia mempunyai mobil, maka ia akan diantar menggunakan mobil itu. Bila mana ia mempunyai kendaraan-kendaraan yang lain, fasilitas-fasilitas duniawi yang lain, maka ia akan diantarkan oleh harta benda yang ia miliki ini. Kemudian yang ketiga yang menyertainya adalah amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayarji'u itsnan, akan kembali 2, ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Tidak pernah kita melihat ada seseorang yang meninggal, baik itu sahabatnya atau kawannya ataupun saudaranya, kemudian ia ikut dikuburkan bersama saudaranya itu. Ia kembali karena masih ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain yang harus ia lakukan. Kemudian ia juga akan ditinggalkan oleh harta bendanya. Maka ketika ia selesai dikuburkan, maka tentu harta yang ia miliki akan kembali bersama orang-orang yang mengantarkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, dia akan bersama amalannya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, yang terbaik bagi kita di kehidupan dunia ini adalah tentunya mengerjakan kebaikan-kebaikan, agar kelak kebaikan-kebaikan inilah yang bersama kita, yang menghibur kita hingga datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua didapatkan oleh murid dari gurunya adalah ketika ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut untuk berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, karena ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan bila mana ia datang dengan bekal yang sia-sia, tanpa bekal yang banyak, tanpa bekal yang kuat, maka ia mempersiapkannya sebelum pertemuan itu. Di antara persiapan-persiapannya adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Ia mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Ia mampu untuk tidak terjerumus kepada syahwat. Ia mampu untuk tidak terjerumus kepada syubhat.
ia mampu untuk tidak memperturutkan keinginan-keinginan, godaan-godaan yang sifatnya duniawi. Ia tidak silau dengan gemerlap dunia, ia tidak silau dengan banyaknya harta benda yang dijanjikan oleh orang-orang asal dia meninggalkan jalan dakwah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang seperti ini adalah tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka murid ini setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan dari kajian gurunya yaitu Syaqiq Al-Balkhi, maka ia bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, melawan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi yang bisa menjerumuskannya kepada dosa dan maksiat, hingga akhirnya ia menggunakan waktu yang berlalu kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang ketiga yang didapatkan oleh seorang murid dari gurunya adalah ia memperhatikan orang-orang di dunia ini. Bila mana orang itu mempunyai benda yang berharga, sesuatu yang punya nilai, maka ia akan berusaha untuk menjaga benda ini, sesuatu yang bernilai ini, hingga itu tidak pergi atau tidak hilang darinya. Maka ini tidak mengherankan, ada banyak orang-orang kaya di dunia ini, maka untuk menjaga harta bendanya, maka ia menyewa bodyguard, ia menyewa pengawal, ia menyewa karyawan-karyawan, anak-anak buah yang senantiasa menjaga harta bendanya. Bahkan ada orang di dunia ini yang kita tidak pernah melihat seperti apa jendela rumahnya karena ia mempunyai pagar yang begitu tinggi. Seperti itulah orang-orang di dunia ini menjaga harta bendanya. Maka murid ini mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebutkan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sesungguhnya apa yang kalian miliki itu akan hilang, akan sirna, akan musnah, akan hangus, akan hilang, tetapi yang kekal abadi adalah apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka murid ini mengambil kesimpulan bahwa setiap ia mempunyai sesuatu yang bernilai, setiap ia mempunyai harta atau uang atau tabungan, maka ia akan berusaha menginfakkannya, mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak ia mampu untuk mendapatkan kembali manfaat dari harta yang ia miliki. Bila mana seseorang itu mempunyai kekuatan, maka kekuatan itu ia sedekahkan, ia pergunakan untuk membangun rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, untuk membangun jalan-jalan, untuk membangun rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat fasilitas-fasilitas, lembaga-lembaga pendidikan yang kelak ketika ia sudah meninggal dunia, maka kekuatan yang ia pernah keluarkan di dunia ini karena Allah Azza wa Jalla, ia dapatkan manfaatnya di kehidupan akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, pelajaran yang keempat yang didapatkan oleh seorang murid dari gurunya adalah bahwa orang-orang di dunia ini ia perhatikan itu senantiasa berbangga-bangga, senantiasa memamerkan apa yang ia miliki. Ia memamerkan harta kekayaannya, ia memamerkan pangkat dan kedudukannya, ia memamerkan jalur keturunannya, bahwa ia adalah jalur dari keturunan seorang pejabat. Maka murid ini melihat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla yang menjadikan seseorang itu mulia bukanlah dengan harta yang banyak, bukanlah dengan pangkat dan kedudukan yang tinggi yang ia miliki, bukan pula dengan bila dari mana ia berasal, keturunan apa ia berasal. Tetapi murid ini mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bagus ketakwaannya. Maka murid ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang yang memiliki harta kekayaan akan menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jal bila mana harta kekayaan itu digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, menjadikannya sebagai seorang hamba yang bertakwa. Pangkat dan kedudukan akan menjadikannya mulia di sisi Allah Azza wa Jal bila mana pangkat dan kedudukan ini sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka tidak heran bila mana pemimpin-pemimpin itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, karena dengan kekuasaan yang ia miliki, ia mampu untuk merubah kemungkaran, yang mana kemungkaran itu mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala sulit untuk dirubah oleh orang-orang awam, untuk dirubah oleh para dai, para asatis, tetapi dengan pangkat dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang itu, ia mampu untuk merubahnya dengan tanda tangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya perkara yang keenam dari pelajaran yang didapatkan oleh seorang murid Hatim Al-Asam dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Al-Balkhi ini adalah sebuah daerah yang berada di sekarang ini disebut dengan negara Afghanistan. Ia mendapatkan bahwa orang-orang di dunia ini itu saling benci membenci, saling musuh memusuhi satu sama yang lain. Ada perlawanan dalam diri terhadap saudara-saudaranya, bahkan sampai pada tahap saling memerangi, saling menumpahkan darah, bunuh-membunuh. Maka murid ini memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Artinya sesama manusia sesungguhnya itu adalah saudara kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah," bahwa saudara-saudara kita ini adalah seiman, saudara-saudara kita ini adalah seiman. Maka mereka harus diperlakukan seperti saudara kita sendiri. Tentu tidak ingin disakiti, tentu tidak ingin dicela, tentu tidak ingin dihina. Karena apa? Karena musuh yang sebenarnya bukanlah orang-orang itu. Musuh sebenarnya adalah setan-setan yang berusaha menjerumuskan kita kepada dosa dan kemaksiatan, yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka murid ini mengambil kesimpulan, kalau begitu mulai saat ini seluruh waktu saya harus dipergunakan untuk memerangi setan dan tidak terlena dengan godaan-godaannya, karena sesungguhnya setan itulah sebagai musuh yang nyata seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa ia memperhatikan orang-orang di dunia ini itu dalam mencari rezeki sampai orang mengistilahkan setengah mati, sampai capek secapek-capeknya. Bahkan ada orang di dunia ini karena ingin mendapatkan rezeki, ia tidak memperhatikan lagi apakah rezeki yang ia cari itu dari sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Dua-duanya dikerjakan, atau bahkan meninggalkan sumber yang halal dan memilih sumber yang haram. Maka murid ini memperhatikan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha," bahwa tidak ada satu makhluk pun yang melata yang ada di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Maka yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengembalikan tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dari kalangan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah
Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa ia memperhatikan orang-orang di dunia ini itu banyak menyandarkan urusannya kepada sesama makhluk. Ia takut bila mana ia dipecat dari suatu lembaga pendidikan. Ia takut untuk tidak dinaikkan gajinya. Ia takut untuk dijauhkan dari orang-orang yang besar, pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, bila mana ia menyakiti seseorang dan menganggap bahwa rezekinya itu dari makhluk tersebut. Ia lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah zat yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Maka murid ini mengambil sebuah kesimpulan, kalau begitu ia harus meninggalkan tawakalnya kepada makhluk dan menyerahkan sepenuhnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal, hingga ia termasuk dari orang-orang yang dicukupkan kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Setelah 8 masalah ini didengarkan oleh guru, maka guru itu mengatakan, Al-an ana tilmiduk. Kalau begitu sekarang ini saya adalah muridmu. Inilah beberapa nasihat yang bisa kita dapatkan dari sirah perjalanan ulama-ulama terdahulu, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa seperti inilah sebenarnya gambaran dunia, bahwa tidak ada yang kekal abadi kecuali apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, dan siapa yang menitinya akan mendapatkannya, dan siapa yang keluar dari jalur maka tentu tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua terbimbing, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang pilihan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan segala kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Azza wa Jalla.